Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Mantap ya. Baik, kita pertemuan hari ini yaitu matematika, itu tentang perkalian pecahan ya. Yang pertama perkalian pecahan bilangan asli dengan pecahan, kemudian perkalian pecahan dengan bilangan asli. Tapi sebelum kita mulai, semuanya mohon untuk fokus ke depan ya. Jadi pikiran-pikiran yang di luar selain untuk pembelajaran matematika hari ini tolong untuk dikesampingkan ya. Jadi fokus ke depan, dengarkan Bapak, dengarkan pembelajaran materi yang akan kita laksanakan ya. Mungkin bisa dengan narik nafas tadi. Ya, 1, 2, 3. Lepaskan. Oke, sekali lagi ya. Oke, baik, silakan dipimpin doa. Duduk siap. Gerak. Berdoa dimulai. Hari ini yang nggak masuk? Sila pagi tadi ya. Nah, coba buka aplikasinya dulu.
Oke, tanggal 20. Siapa yang nggak masuk? Mas. Dimas. Dimas satu. Dimas tadi keterangannya sakit ya. Kemudian Raska apa nih? Sakit juga ya? Raska sakit. Kemudian Alvaro. Sakit. Alvaro sakit juga. Oke, lanjut. Dian apa nih? Nggak ada keterangan Dian. Dian Alfa. Kemudian Fazila kemana? Tadi dia katanya sakit. Oh, nggak ngabarin bapak dia. Terus apa lagi? Pania Palen nggak ada keterangan juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nggak masuk ya. Oh ya, sama satu lagi Aidannya. Aidan ini nggak ada keterangan. Oke, sip. Jadi yang hadir ini hadir, kemudian untuk ini hadir, ini juga hadir, ini hadir. Oke, sudah. Selesai. Oke, kalian sudah. Sekarang sebelum kita mulai, Bapak mau nanya nih. Coba sebutkan satu hal baik hari ini yang kalian temui atau yang sudah kalian lakukan. Satu hal baik hari ini. Oh iya, tadi nembak pisang tadi ya. Oke, lagi hal baik yang sudah dilakukan. Nolong apa ya? Ya nolong itu kan banyak ya. Kayak ini tadi nolong, tapi dia nolong nembak pisang. Nolong jatuh. Oke, jadi bantu ngangkat gitu ya, dia jatuh. Ayo, yang dilakukan kalian ya, jangan membayangkan yang lain-lain. Yang dilakukan hari ini, hal baik apa yang sudah dilakukan? Membukakan gerbang, Pak. Ya, membukakan gerbang. Gak mungkin dong, gak ada hal baik yang dilakukan. Mungkin bisa nyapu, itu hal baik juga. Ngepel, cuci piring, terus ngasih contekan ke kawan, itu kan hal baik juga. Ya, meskipun nggak boleh, itu kan itu hal baik. Ya, bantu kawan. Oke, good. Kemudian, nah kita akan nyanyi dulu, ya, nyanyi lagu wajib. Semuanya silakan berdiri. Ini mungkin lagunya lagu wajib nasionalnya yang jarang dinyanyikan, ya, tapi kita usahakan untuk tetap hafal lagu wajib nasional, ya. Kalian. Judulnya Gugur Bunga. Pernah dengar nggak? Ya. 3, 2, 1. Tapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Tapa hatiku takkan sedih hamba ditinggalkan sendiri. Siapakah kini berlibur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai
Jadi harus lebih sering dinyanyikan ya. Jadi jangan cuma pernah dengar tapi juga coba nyanyikan biar lebih bisa hafal dan enak dengernya ya. Kalau tadi itu masih agak lemes-lemes tuh ya, karena mungkin masih ada beberapa yang belum bisa nadanya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan. Mungkin lagu ini nanti akan sering kita nyanyikan ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kesepakatan kelas nih. Ini kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya. Nah, sekarang kita akan menyepakati ini ya. Yang pertama, baca, Pak. Yang warna hijau apa? Menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Sepakat? Sepakat. Iya, baca yang biru atasnya. Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Setuju, bersepakat. Oke, terus si siapa Jaskia yang warna merah? Mematuhi aturan kelas. Sepakat? Sepakat. Kalau dia yang keberatan bilang, Pak, diganti aja Pak, dengan begini diganti. Boleh. Ya, yang penting disepakati bersama dan harus dijalankan. Oke, yang warna hitam, Rifki. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat. Lanjut kita ke warna kuning, Rafi. Bersikap jujur dan tanggung jawab. Bersikap jujur dan tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Terakhir Nasya warna ungu. Bekerja sama dengan teman. Bekerja sama dengan teman. Sepakat? Sepakat. Kerjasamanya bukan hal dalam mencontek ya, tapi ini memang kerjasama bareng karena nanti di pembelajaran kita ada tugas bersama kelompok ya, itu makanya kerjasama dengan teman tadi. Sip, good job. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Monggo silakan lihat di depan. Yang pertama, tentunya memahami perkalian pecahan. Ya, perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitungnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti diminta untuk bisa memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian dengan tepat. Tapi nanti mungkin kita akan fokusnya di nomor 1 ya, memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli, begitupun juga dengan sebaliknya. Ya, perkalian pecahan dengan bilangan asli, kemudian bilangan asli dikali dengan pecahan. Ya, oke, kita akan ke situ. Nah, lanjutnya supaya lebih semangat, biar lebih mantap, kita apa nih? Ice breaking. Ya, tahu ice breaking ya? Ice breaking itu ya permainan tapi dalam bentuk gerakan ya, permainan. Yuk, monggo silakan berdiri. Kita berdiri lagi. Ya, yang tahu nadanya silakan ikut bernyanyi, tapi kalau yang nggak bisa mulutnya mangap-mangap aja, tapi yang penting bergerakan ya, gerakan. Kita akan mulai. Siap, perhatikan ke depan. Oke. Pernah nyoba ice breaking ini? Gak sih, oke. Ya, kita akan praktek. Yuk, ikut. Kakinya agak dibuka ya. Ke kiri tuh itu. Baru ke kanan. Ya, tangannya lurus rapi, Rifki. Sip. Tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di kiri, tangan kiri, tangan di atas, putar ke kanan. Oke, ayo ikut dong. Tangan di kanan, putar ke kanan, tangan lompat ke kiri, lompat ke belakang. Oke. 2, 3, tengok kiri dan kanan, teriak gasing hore. Sip. Yuk. Teriak gasing hore. Ayo. Ayo, Jessica. Tangan di atas, tangan di bawah, bukan di bawah, tangan di pinggul, bukan ke kiri, tangan di pinggul, putar ke kanan. Oke, sudah cukup ya, udah lumayan nih. Ya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Tarik nafas tuh.
energi. Ya. Oke. Selesai. Kita lanjut ke sini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat dulu sedikit kaitannya dengan kegiatan kalian sehari-hari. Ya. Oke, cara menghitung permen kita lihat di depan. Jika ada 4 bungkus permen ya. Oke, bayangkan punya 4 bungkus permen nih kalian. Kemudian setiap bungkusnya isinya 6. Punya 4 bungkus, setiap bungkusnya ada 6. Pernahkah kalian melihat pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Pernah lihat pecahan? Pernah. Kapan? Tadi Pak. Sehari-hari di rumah, bukan di sekolah, di rumah coba. Pernah nggak lihat pecahan? Bicara kaca Pak. Bukan pecahan kaca. Pecahan itu biasanya contohnya begini, kalau di kehidupan sehari-hari kalian sering disuruh ibunya, Rifki beliin gula 1/4. Ya, pernah nggak? Pernah. Kalau kalian bukan 1/4 ya, apa bilang? Seperempat. Seperempat itu harusnya 1/4 bilangnya. Itu pecahan. Ya, kemudian apa? Alpariji belikan minyak setengah. Setengah itu gimana pecahannya? 1/2. 1/2. Nah, itu juga pecahan. Ya, jadi Bapak yakin kalian semua pernah menemui pecahan di kehidupan sehari-hari, cuma nggak tahu itu pecahan atau bukan, tapi pastinya pernah melihat. Ya, oke, ya, beli telur atau apa, beli telur kan setengah, 1/4, sekilo juga bisa juga ya. Tapi ini kita ke pecahannya. Nah, kemudian yang pertama tadi, coba kita ke Tia deh ya. Ya, cara menghitung banyak permen jika ada 4 bungkus, setiap bungkusnya ada 6 permen. Gimana cara menghitungnya? Berarti total ada berapa tuh permen? 24. 24, betul. Gimana caranya? Ada 4 bungkus, setiap bungkusnya ada 6. Berarti dibuat pecahannya 4 dikali 6. Maka totalnya 24. Betul ya? Oke, kemudian yang kedua nih. Ibu menyiram tanaman dengan 2 ember. Tahu ya? 2 ember. Kemudian ember besar dan ember kecil. Kira-kira bagaimana nih kalian, berapa luas tanah yang bisa disiram oleh masing-masing ember? Jadi bentuk pecahannya gimana? Bentuk pecahannya 1 ember besar dan 1 ember kecil. Berarti pecahan itu bisa digunakan dengan 1/2 atau 2/3 atau 3/4. Yang jelas pecahannya itu 1 besar dan 1 kecil. Ya, mungkin gitu. Oke, nanti kita untuk lebih pahamnya kita akan lihat lagi. Nih, kita lihat ke depan. Bapak akan menampilkan sebuah masalah nih ya. Bukan masalah keluarga ya, tapi ini masalah dalam matematika. Nah, oke, kita lihat nih. Boleh dibaca. Apa Dika? Sekolah akan mengadakan acara pameran seni. Oke. 3 kelas yang akan menyumbangkan karya. Oke. Tiap kelas membutuhkan 3/4 liter cat warna merah. Oke. Oke. Berapa total yang harus dibeli oleh panitia? Oke, tuh. Jadi sebelum dijawab kita harus bikin dulu kalimat matematikanya, pecahannya ya. Kita lihat di sini. Ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Oke, kita harus sini ya. Kemudian setiap kelas membutuhkan 3/4. Berapa total cat yang harus dibeli oleh panitia? Maka kalimat matematikanya adalah kembali ke judul awal tadi, perkalian pecahan dengan bilangan asli, atau bilangan asli pecahan dikalikan dengan bilangan asli. Sekarang kita lihat 3/4. Ini sudah ada nih, maka nanti kalimatnya akan berubah menjadi begini. Sambung ya. Oke, sekarang dari 3 ini 3 kelas. Kemudian ini cat yang dibutuhkan 3/4. Maka ini akan dikalikan supaya total keseluruhan panitia beli catnya pas, nggak kurang dan nggak lebih. Berarti ini akan kita kalikan nih. 3/4 ini dikali 3 kelas. 1 kelas 3/4, 1 kelas 3/4, 1 kelas 3/4. Ini akan kita buat 3 kali.
Gimana cara menghitung? 3/4-nya kita buat 3 kali. Kelas 4 3/4, kelas 5 3/4, kelas 6 3/4. Jadi semuanya berapa? 9/12. 9/12. Kita buktikan 9/12. Kalau langsung ke perkalian, ini bisa nih. Tapi kita coba dulu karena 3 dikali 3/4 berarti 3/4 ini ada 3. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Ya, oke. Gimana cara ngitungnya? Pembilang ini kita jumlahkan semua. Yang di bawah ini kita tulis 1 ini. Maka 9/4. Sekarang yang atas kita lihat. Kalau menggunakan hitungan perkalian pecahan, maka hasilnya adalah bilangan asli ini dikalikan dengan pembilang yang di atas, bawahnya ditulis. Jadi nomor 4. 3 kali loh. Kan ini 3 kali. Ya, kalau yang ini 3 tambah. Tapi karena dia tambah, maka ada 3 kali karena sesuai dengan perkalian. Ini ya, Bu? Jelas ya. Ini masalah-masalah yang akan biasa kita temukan di sekolah atau di kehidupan sehari-hari kalian juga mungkin. Nah, sekarang kita akan coba untuk memahami. Ya. Oke. Nah, kita ke yang kedua. Ya, yang kedua, Vicky. Baca. Yang kedua, masalah yang kedua apa nih? Ini yang kita harus pecahkan. Setelah pameran panitia menyisakan 1/2 karung tepung untuk 2 penjual kue. Oke. Berapa bagian karung tepung yang didapatkan oleh setiap penjual? Oke. Nah, sekarang panitia menyisakan setengah karung tepung. Setengah itu 1/2, ya. Untuk 2 penjual kue. Berarti kita buat dulu nih kalimat matematika yang sama seperti tadi. Kalau tadi itu bilangan aslinya 2 di depan ditulis, tapi yang sekarang kita tulis adalah pecahan duluan. 1/2. Untuk 2 penjual kue, ini maka akan menjadi ya. Kemudian berapa bagian karung tepung yang didapat oleh setiap penjual? Berapa? 1/4. Sama seperti tadi prosesnya. 2/2. Ya, ini begini, maka nanti akan didapat semuanya adalah 1. Ya, masing-masing. Jadi masing-masing nanti mereka akan mendapat 1. Oke, sampai sini jelas ya? Sip. Oke, kalau cepat jelas itu cepat nyambungnya enak tuh. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Jadi materi yang ingin kita bahas adalah tentang perkalian bilangan asli dengan pecahan. Ya, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Jadi tugas kalian adalah nanti menentukan luas kebun berdasarkan pertanyaan di depan. Ya, oke. Cindy, baca sih. Menunjukkan luas kebun yang akan disirami dengan sebanyak 5 ember besar di mana setiap ember besar dapat Menyirami 2 meter persegi kebun. persegi kebun. Oke. Selanjutnya, Yang tersebut akan diberikan konsumsi dapat disiram dengan 2 ember besar. oke, Dan embernya dapat disiram 3/5 meter persegi. Oke, sekarang jawabannya apa? Di sini sudah ada nih jawabannya di depan. Ya, ini sudah Bapak tuliskan jawabannya. Jawabannya adalah 6/5. Tapi sekarang kita coba dulu kok bisa 6/5 ini, ya. Kita buktikan kenapa bisa 6/5. dikali. Sekarang kita lihat. Ya, betul. Ada 5 ember besar. Ya, 5 ember besar nih. Kemudian akan digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun. Kemudian selanjutnya peserta didik menentukan luas kebun yang dapat disiram dengan 2 ember kecil yang setiap embernya dapat menyirami 3/5. Nah, maka didapat kalimat matematikanya adalah ya. Nah, nanti pada saat ketemu soal begini jangan bingung dengan kalimat matematika yang panjang. Ini kan panjang banget nih. Ya, kata-katanya panjang banget. Tetapi pada saat kalian proses pengerjaannya adalah kesini. Ya, ambil angka matematikanya, kemudian nanti disesuaikan dengan pecahannya, kemudian dikalikan. Ya, oke, lihat nih. Berarti kita sudah dapat angka 2.
dikalikan. Kemudian pecahan berikutnya adalah 3/5. Cara pengerjaannya saat sama seperti kita menyelesaikan masalah tadi di awal. Ya, oke. Kita minta siapa nih yang kira-kira ini? Khalifah. Yuk, Khalifah. Mana dulu yang dikerjakan? Atas. Oke, coba berapa kali berapa? Oke, 2 kali 3. Kalau memang mau dijabarkan juga nggak apa-apa. 2 dikali 3 begini boleh. Bawahnya 5. Atau kalau sudah nyambung, sudah paham betul langsung saja. 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 6/5. Sama ya dengan ini. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Gampang-gampang susah. Tapi kalau sudah dikerjakan ya insya Allah bisa. Oke. Nah, ini yang perkalian bilangan asli. Perkalian bilangan asli. Bilangan asli itu bukan pecahan ya. Ini bilangan asli itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Semuanya satu. Ini bilangan asli. Kemudian dengan pecahan, baru dengan pecahan. Sampai sini jelas? Oke. Kemudian yang baru yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah dibalik nih. Kalau tadi bilangan aslinya di depan, sekarang bilangan aslinya di belakang. Oke, sekarang bilangan aslinya di belakang. Di sini juga sudah Bapak masukkan jawabannya, tapi kita akan buktikan ya dengan cara menghitungnya kayak gitu. Oke, Jaskia, baca. Mangga. Oke. 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 Ya, berarti berapa banyaknya mangga 2/3 dari Fahmi mangga di kebun sebanyak 15 batang. Kita akan menentukan banyaknya pohon mangga. Ya, dari pertanyaan ini. Kita akan angka yang sudah didapat adalah 2/3 15. Ya. Oke, jadi fokusnya adalah kita ke kalimat matematikanya di sini, ke angka matematikanya. Ya, jadi meskipun kalimat kata-katanya panjang, tapi tetap kita fokusnya adalah ke angka matematikanya. Ya, nah sekarang kita lihat angka matematikanya 2/3. Berarti 2/3 langsung terlebih dahulu dikalikan dengan batang jumlah mangga 15. Oke, prosesnya sama. Ya, apa? Lanjut Pak. Mana dulu yang dikerjakan? 15 kali, Bu. Ya, 15 kali 2. Ya, atau 2 kali 15 juga boleh. Berarti jawabannya adalah 2 dikali 15/3. Ya, oke, maka hasilnya adalah 30/3. Ini bisa dibagi ya. Sepanjang dia bisa dibagi-bagi, tapi kalau tidak bisa dibagi diperkecil. Ya, ini kita bisa dibagi 30 dibagi 3, ini jawabannya adalah 10. Ya, karena 10 bagi 3 30 bagi 3 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 3 itu 30. Ya. Oke, 30 bagi 3 sama dengan 10. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas coba kerjakan yang ini. Ya, silakan. Coba ke depan. Bagaimana cara kalian memodelkan 3/4 liter untuk 3 kelas? Bagaimana kalimat matematikanya? Yo, kalimat matematikanya 3/4 liter untuk 3 kelas. Berarti ini pecahan duluan, ya. Oke, ini pecahannya duluan nih. Silakan dibuat kalimat matematikanya. Nanti hasilnya kita hitung bareng-bareng. Yang penting dibuat kalimat matematikanya. Oke. Good. Iya. Oke, tadi sama dengan sip. Sudah. Terima kasih. Betul kalimat matematikanya begitu? Oke. Ini kalimat matematikanya. Oke, jangan dulu dikerjakan ya, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Sekarang ke kalimat yang kedua. Apa yang terjadi jika kalian menjumlahkan 3/4 sebanyak 3 kali? Oke,
Buat kalimat matematikanya 3/4 sebanyak 3 kali. Dijumlahkan. Ya. Hasilnya nanti buat soalnya dulu, buat kalimat matematikanya dulu. Sama seperti menyari. Ya. Penjumlahan 3/4 sebanyak 3 kali. Jangan di situ, itu belum jawabannya. Oke. 3/4 ditambah sebanyak 3 kali. Ya. Nah, gitu. Oke, good, Rifki. Tambah. Ayo. Ya, itu baru gua. Satu lagi. Oke, sama dengan. Nah, gitu. Sip. Terima kasih. Itu ya. Jadi kalimat pertama 3/4 ditaruh untuk 3 kelas, kemudian menjumlahkan 3/4 sebanyak 3 kali. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Apakah jawabannya sama? Kita lihat yang atas. Mana dulu yang dikerjakan? Ya, oke, atas. 3 dikali 3. 3 kali 3 per 4. Jawabannya adalah 9/4. Sekarang yang bawah. 3 per 4. Oke, maka hasilnya 9/4. Sama kah? Sama. Berarti yang terjadi setelah menjumlahkan 3/4 hasilnya sama dengan perkalian. Ya. Oke. Sekarang coba yang ini. Nah, ini coba kalian kerjakan. Kurang terang ya? 8 kali 3/4 3/4 kali 8. Oke. Yuk, lanjut. Coba dihitung dulu. 8 dikali 3/4 3/4 dikali 8. Ya, yang bawah nggak usah ditulis ya, yang kalimat bawah nggak usah ditulis. Soal angkanya langsung dijawab. Langsung dijawab. Sudah? Keren. Oke, good. Sudah satu nih selesai. Oh, masih gitu. Boleh. Woi, mantap, Dik. Keren. Mana Putri? Ya. Ya. Sudah, Khalifah. Coba lihat. Oke, sudah 2 yang betul. Sama ini. Ini. Kan hanya di balik bolok aja. Dah, oke. Sip. Ya. Sudah 3. Udah ada siap? Oke, coba lihat. Ya, good. Keren tuh. Oke, Nova juga sudah. Nah, Zaskia juga sudah. Oke, sip. Sebagian besar udah bisa. Coba sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan, kita minta si Nasya ke depan ya. Tapi entar dulu. Kita baca dulu pertanyaan. Ya. Baca pertanyaannya. Nasya. Pertanyaannya apa? Bagaimana jawabannya kalian memperoleh apa yang dapat kalian
Oke, tidak minta Nasya. Oke, silakan Nasya ke depan. Yang belum bisa, yang ataupun yang belum selesai nanti tinggal disalin ulang ya. Kalau yang sudah, Bapak yakin semoga benar. Langsung boleh atau diuraikan dulu boleh. Boleh. Oke. Ya. Oke. Ya, sip, itu yang satu. Yang kedua, langsung. Buat dulu operasinya. Oke. 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 Nah. Ya, empat. Betul? Oke, tepuk tangan dong untuk Nasya. Mantap. Oke, terima kasih Nas. Nah, jawabannya sudah nih, sudah dapat. Hasilnya kita sudah dapat. Nah, sekarang apa yang dapat disimpulkan dari kedua bentuk operasi tersebut? Ya, Noval. Jadi apa kesimpulannya? Dari kedua soal ini apa kesimpulannya? Sama, Pak. Sama, kesimpulannya adalah hasilnya sama. Meskipun dibalik bolak, meskipun dibolak-balik, pecahannya dulu baru dikali bilangan asli atau bilangan asli dulu baru pecahan, tetap hasilnya sama. Benarkah? Kita buktikan. Nah, ini dia. Kita lihat. Ya, dapat disimpulkan adalah 8 kali 3/4 itu sama dengan 3/4 dikali 8 ya, karena hasil kalinya sama. Kemudian pecahan juga berlaku sifat dan seperti pada perkalian bilangan asli. Ya, berarti sama ya. Jadi perkalian pecahan dengan bilangan asli ini sama dengan perkalian kita biasa. 8 kali 3, 3 kali 8. Ini sama-sama hasilnya 24. Ya, begitu juga dengan pecahan. Sampai sini jelas? Oke. Oke, kegiatan selanjutnya adalah kita akan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke. Ya. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian akan mengerjakan sebuah lembar kerja. Ya, jadi nanti kalian di dalam kelompok fokusnya adalah mengerjakan lembar ini. Ya, ini lembarnya. Sebelum Bapak bagikan, dilihat dulu. Di sini isinya masih seputar tentang perkalian bilangan asli dan pecahan. Dan juga sebaliknya, pecahan dikali dengan bilangan asli, ya. Masih. Jadi nanti masing-masing semuanya di sini ada nomor satunya sudah terjawab, ya, buat panduan kalian cara mengerjakannya. Jadi nanti silakan dikerjakan di bagian yang kotak-kotaknya. Ya, isi dalam kotak itu angkanya berapa sesuai dengan proses penyelesaian yang sudah kita pahami tadi, ya. Jadi silakan nomor 1 sudah terjawab. Jadi tugas kalian aja mengisi yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Kerjasama masing-masing kelompok. Ya, oke. Jadi nanti silakan tulis di kertas ini aja, ya. Nggak perlu nulis di buku catatan, nggak usah. Jadi kerjakan bareng-bareng, ditulis di kertas ini. Ya, nanti kalau sudah selesai semua, nanti baru masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menulis ke depan hasilnya. Ya, masing-masing kelompok nanti perwakilan. Siapa aja nanti boleh ketua kelompoknya ataupun anggotanya atau siapa yang penting perwakilan masing-masing kelompok ada. Jelas ya? Oke. Sip, ini Bapak bagikan. Kasih nama kelompok, namanya kelompoknya ya. Jadi di sini nama kelompok 1 gitu ya. Tulis namanya dulu. Tulis namanya dulu. Bareng-bareng ya. Silakan. Pertama tulis nama kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan tulis dulu nama kelompoknya. Ya, kerjasama itu bukan kerjasama aja, tapi sama-sama kerja. Ya. Monggo, silakan. Kalau ragu salah, tulis gunakan pensil dulu. Kalau khawatir salah. Pak, ini namanya kelompok 3 kan? Betul, tulis saja kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3 tadi.
Kalau ragu salah, tulis di pakai pensil dulu. Ke bawah ya. Ya, silakan bareng-bareng dikerjakan, sama-sama kerja. Ya, ada 5 ya. Nah, kalau 5 ini mungkin bisa nanti bareng-bareng kerjainnya satu orang satu deh, coba. Tapi berpikirnya bareng-bareng, tapi yang nulis gantian, biar semua nulis. Gitu ya, kan ada 5 orang tuh. Satu orang nulis, tapi kerjainnya bareng-bareng. Mau nulis angka berapa? Ya, Ricky, lanjut Ki. Siapa dulu yang nulis? Iya, jangan di bawah aja. Nah, begini dilihat bareng-bareng. Siapa dulu yang nulis? Misalkan Adit nomor 2, Adit nih. Adit yang nulis, tapi ngitungnya bareng-bareng. Ini di angka segini, ini angka begini. Ya, oke. Ini juga begitu. Bawahnya enggak. Kalau bawahnya itu penyebutnya hanya diambil satu. Ya. Oke. Ngisinya dalam kotak ini ya, sama seperti kemarin. Ya. Kalau ragu jangan langsung di situ, nggak apa-apa, dan di buku dulu. Biar nanti harus sudah yakin baru pindahkan ke situ. Ayo, ayo bareng-bareng. Hitungnya bareng-bareng. Gak usah buru-buru, yang penting betul, tepat. Mutar-mutar Yazin, Alfa, Riki. Tapi ngitungnya bareng-bareng ya, meskipun tulisnya beda-beda, ngitungnya bareng-bareng. Apa-apa, itu normal, bersin itu normal. Lanjutkan. Ya, perkaliannya bareng-bareng itu. Ya, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Ya, bikin sendiri aja di situ. Bikin sendiri sama dengannya kalau bisa disederhanakan. Bikin sendiri kalau bisa disederhanakan. Kali 4 16. Ya, oke silakan. 4 kali 4 itu 16. Oh iya. Oke. Oh iya, ini udah beres kelompok 4. Nanti perwakilannya boleh siapa aja ya, nggak mesti harus urut dari kelompok 1. Mana yang sudah siap, boleh silakan dipraktekkan ke depan. Tapi layarnya dimatikan dulu. Nah, iya betul. Keren. Sederhananya bikin sama dengan sendiri ya, sederhanakannya. Kalau nggak bisa disederhanakan nggak usah, tapi selagi masih bisa sederhanakan, atau kalau bisa dibagi, bagi. Kalau bisa disederhanakan, ya. Kalau bisa disederhanakan, bikin sama dengan sendiri. Tapi kalau nggak bisa disederhanakan, mungkin bisa dibagi. Ya, kayak kemarin ya. Isi dulu, nanti tinggal dihitung bareng-bareng. 5 kali 6, 6-nya ada 5, atau 5-nya ada 6. Ya, nggak ada orang lagi. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi ya, atas bawah.
Oke, kelompok 4 sudah nih, kelompok 4 tinggal 1 2 3 gimana? Ayo Dimas, Bian, Alvaro, dibantu Diannya. Sudah disederhanakan? Sudah? Oke, kelompok 2 juga sudah. Tinggal kelompok 3. Kalau bisa disederhanakan. Tapi kalau nggak bisa mungkin bisa dibagi. Ya, sederhanakan dengan angka yang sama ya, atas kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Nah, ini 12 bagi 6 sederhana atau dibagi nih? Bagi 12 bagi 6. Nah, betul. Oke. Nah, yang bisa dibagi-bagi, yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Ya, tunggu kelompok yang lain. Sambil nunggu yang lain, coba diteliti lagi. Mungkin ada yang kelewat, bisa disederhanakan tapi nggak sederhanakan. Harusnya dibagi tapi nggak dibagi. Cek. Kalau bisa dibagi bagi, kalau bisa disederhanakan sederhanakan. Ya. Kalau yang nggak bisa bagi biasanya anaknya pelit. Mana nggak mau bagi-bagi. Udah. Semua sama. Ini kan yang 2 atas, 2 sama 5 di atas. Berarti ini juga 7 sama 2 di atas. Ini juga 5 sama 6 di atas. Ini di atas. Bawahnya tetap nggak berubah. Kalau bawah tetap penyebut di soal. Ya, di soal penyebutnya berapa, tetap begitu. Nah, gitu kan dia. Mantap. Ya, baru kelompok 2 dan 4 yang sudah 1 3 gimana nih? Siapin 1 orang untuk maju ya. Siapa? Kelompok 2 1 orang, siapa yang mau maju siapin. Oke, siapa aja? Bisa. Nanti di bawah, kertas ininya di bawah. Biar nggak bingung nanti di bawah. Kalau salah. Iya. Titik-titik, koma-koma. Kelompok 2 Ince yang bisa. Nggak nyambung ya? Nyambung ya? Ya ini. Sama kayak Pak di Pulau Transora. Kalau kan sudah dalam. Bandung dulu baik. Apa kelompok 2 dan 4? Bandung dulu baru Jakarta. Senyum dulu sebelum dibaca. Ya. Oke, kelompok 1 sudah 1 2 4. Kelompok 3 wis. Sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Ya. Kelompok 1 sederhanakan kalau bisa disederhanakan. Siapin siapa yang mau maju? Kelompok 1 Rifki. Oke. Kelompok 1 Rifki, kelompok 2 tadi Ince ya? Holipa. Ince apa Holipa? Dua-duanya ya. Ince dulu ya, baru Holipa. Tinggal kelompok 3 ini. Kelompok 3 ini Cynthia cantik sendiri. 6 kali 5 itu kalau nggak salah berapa? 30. 4 kali 4 16. 4 kali 4 harus dibalas. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6? Oke, sambil nunggu ya. Udah, ya? Satu lagi, oke.
Ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini dibagi. Ya. Oh, kalau bisa dibagi-bagi. Bisa nggak dibagi? Bisa. Sederhanakan juga bisa. Nggak bisa. Sederhanakan dibagi nggak bisa. Udah, kelompok 3 sudah. Oke, yuk. Kita lihat sekarang waktunya. Hai. Berikutnya adalah masing-masing kelompok kita perwakilan, ya. Kalau sudah semua berarti kita coba kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk nomor 1 aja. Kelompok 1 maju untuk nomor 1. Kelompok 2 maju untuk nomor 2. Kelompok 3 maju untuk nomor 3. Kelompok 4 maju untuk nomor 4. Nah, nanti nomor 5-nya kembali ke kelompok 1 lagi nomor 5. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, itu kan nomor 1, nomor 2 dong. Nomor 1 kan sudah ada jawabannya. Nanti nomor 2 ya, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 6-nya kembali ke kelompok 1. Oke, ini dimatikan dulu sebentar. Matikan proyektor. Ya. Perhatikan ya. Dilihat. Kalau betul kita kasih tepuk tangan, kalau salah kita kasih tepuk tangan. Yuk. Berarti tepuk tangan semua. Oke. Awas salah nulis soal. Nomor 2 ya, nomor 2. Iya. Oh, salah. Betul. Kan nomor 2. Iya, nulis yang nomor 3. Kasih nomor ya, Rifki. Kasih nomor, dilingkari nomor. Iya. Oke, perhatikan ke depan, dilihat kawannya. Lihat ke depan. 2 kali 5 per 3. Belum, tadi belum mundur. Ntar dulu. Sudah. Oke, duduk dulu. Bapak belum lihat, duduk. Silakan. Jawabannya adalah 10 per 3, betul? Ayo, kelompok 2. Ayo, kali 2. Bilangnya ya. Silakan. Jangan kecil-kecil ya, orangnya aja yang kecil, tapi tulisannya agak dibesarkan. 4. Sambil dicek ya, kalau kawan kelompoknya salah nulis soal, sambil dilihat. Biasanya kalau di depan suka grogi itu, nulisnya sering dibalik. Itu apa itu? Huruf G apa angka 6 itu? 6. Iya, bagus ya G-nya ya. G kali 4 kali G. Nah, oke. Disambungin dong 6-nya, tempelin ke batangnya itu, tempelin. Gitu. 6. Iya, lanjut. 24 per 5. Bisa disederhanakan? Tidak. Betul kan jawabannya? Lanjut kelompok 3, nomor 4. Siap-siap. Satu nomor 6 ya. Gantian yang maju jangan berhenti lagi. Gantian. Pimpa. Rifki, Rifki nggak usah kan sudah. Jangan juga terlalu besar. Kasih nomor dulu. Nomor 4 lingkari, oke. Sudah, siapa yang maju kalau menang?
gak? Adil. Padilan. Oke. Bisa dibagi? Bisa. Ya, itu bukan salah, tapi belum selesai. Ya, lanjut. Dibagi dulu. Kasih sama dengan lagi. Nah, oke, sudah tepuk tangan. Ya, lanjut. Kelompok 4 nomor 5. Kelompok 4 nomor 5. Jangan besar-besar ya, Pak. Besar, oke. Apa ini? Angka berapa itu? Yang betul nulis angka 5 itu seperti itu, angka 5. Itu bukan angka 5 itu. Nah, gitu. 5 penambah. Oke, masalah. Sudah oke lah. Ya. 6. Lihat sini dong, Fadila. Fokus ke pelajaran dulu, nanti mikir-mikir yang kerjaan di rumah nanti. Ya. 30 per 8. Betul? Oke. Terakhir nomor 6, kelompok 1. Ya. Ya, kelompok 6. Kelompok 1 nomor 6. Ya. Sudah, Ki, maju Ki, Rifki aja, ayo. Nomor 6 ya, nomor 6. Jadi kelompok 1 nomor 6. Lingkari. Oke. Awas salah nulis soal. Cek kalau salah nulis soal. Sedikit lagi. Ya? Oke, mundur. Kalau sudah mundur. Betul. Ya, kita lihat jawabannya 2. Betul? Oke. Ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi sudah lumayan paham nih ya. Silakan lembar itunya dikumpulkan lagi. Ya. Oke, kembali kita lihat ke depan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari soal yang sudah dikerjakan sama kalian nih per kelompok. Kesimpulannya adalah ya bukan tentang kerjasamanya, tapi lebih ke pemahaman soalnya dulu. Dari model soal itu apa nih yang bisa kita simpulkan? Dari model soalnya yang nomor 2, 3 itu kan dia pecahan dikali dengan bilangan asli. Sementara nomor 4, 5, 6 bilangan asli dikali pecahan. Jadi apa kesimpulannya? Iya, meskipun pecahannya terbalik, tetapi hasilnya tetap sama. Ya. Nomor 2. Yang lebih dulu nomor 2 adalah pecahannya. Baru bilangan aslinya 5. Sementara nomor 4
bilangan asli dulu yang di depan. Di belakangnya baru pecahan. Jadi meskipun dia dibalik, hasilnya pun tetap sama. Ya, itu untuk pecahan bilangan asli dan pecahannya. Nah, kemudian proses pengerjaanmu tadi kerjasamanya sudah mulai oke, ya, sudah mulai terlihat nih kerjasamanya. Cuman mungkin masih ada nanti kalaupun nanti ada tugas-tugas kelompok lagi, kalau yang maju gantian, jadi jangan itu aja di kelompok itu, biar merasakan gimana sih caranya maju. Kan maju cuma ngelihat catatan doang, ya kan? Cuma lihat catatan, pindahin ke depan, apa susahnya? Nggak susah kan? Enggak, salah betul urusan nanti, yang penting berani maju dulu kan? Ya, oke. Nah kemudian dari proses pengerjaan kalian ini ada beberapa yang jadi catatan, karena menyederhanakan itu nggak mesti harus sama-sama dibagi atas bawah, ya. 30 sama 8 ini kan bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Bagi 2, ini kan masih bisa nih. Bagi 2, hasilnya adalah 15/4. Ya, nanti waktu di soal itu nggak akan ada nih 30/8, adanya ini 15/4. Jadi kalau kalian sampai ke sini belum selesai, ya. Oke, kemudian mana lagi nih yang bisa? 10/3, 24/5, gak ada yang bisa ya? Oke, jadi ini ya, jadi yang nomor 5 ini masih bisa disederhanakan. Makanya nanti begitu mengerjakan ini, pastikan sampai hasil akhir. Ya, jadi jangan buru-buru selesai. Oke, paham yang begini ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kemudian sekarang begini, kita akan refleksi sedikit sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya, karena materinya sudah selesai. Kita akan lihat di sini. Kita hapus dulu. Tulisannya jelas nggak dari belakang? Ya. Pikirkan dalam hati apa satu hal yang paling kalian pahami dari pelajaran ini, dan satu hal yang masih ingin kalian tahu. Maksudnya satu hal yang sudah kalian bisa tentang apa, terus satu hal yang pengen kalian pelajari lagi apa. Ya, oke. Masing-masing dong, masing-masing punya. Bapak ada kertas post-it-nya. Ya, jadi nanti kalian tulis di sini. Ya, kalian tulis di kertas ini. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa satu hal yang paling kalian pahami? Maksudnya kalian sudah paham yang mana di soal ini tadi? Maksudnya tentang pembelajaran pecahan ini, mana yang kalian sudah paham? Tulis satu hal. Misal sudah bisa menyederhanakan pecahan, misal tuh ya, ini sudah paham. Kemudian yang pertanyaan kedua, satu hal yang masih ingin kalian tahu. Kalian pengen tahu apa lagi nih? Cara menyederhanakan pecahan. Itu bisa juga jadi jawaban. Jadi nanti ditulis di sini nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi satu orang akan nulis 2 jawaban di sini. Sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Ya, nggak usah melihat kawan kanan kirinya. Menurut kalian apa yang sudah kalian bisa? Terus apa yang pengen kalian pelajari lagi? Ya. Oke. Silakan. Jangan lupa dikasih nama. Nulisnya di ini ya. Ini kan lengket nih ya kertasnya. Nulisnya di depan yang lengketnya, karena nanti ini kita akan tempelkan di papan tulis. Ya. Jadi kelompok 1 dibarisin, kelompok 2 barisin, 3 dan seterusnya. Ya, nulisnya di depan yang lengket ya, yang lengketnya di belakang. Monggo, silakan ditulis. Ya, yang lengketnya hanya bagian atas. Yang lengketnya di bagian belakang. Ada 2 ya. Nomor 1 apa yang sudah kalian bisa. Nomor 2 apa yang kalian belum bisa. Oke. Kita akan buat di sininya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Oke. Kalau sudah, langsung maju ke depan, langsung tempel. Yang sudah langsung tempel ke depan. Nomor 1 yang sudah kalian bisa, nomor 2 yang belum kalian bisa. Dah, oke, langsung. Kalau sudah, ya langsung. Kalau sudah, ada 2 ya, nomor 1 dan nomor 2 di kertasnya. Kalau sudah langsung maju. Yuk, ayo cepat, ayo cepat. Silakan. Masuk, oke. Kalau nempel itu berani yang depan ya. Ya, kan nggak ngerjain cuma nempel. Sesuai dengan kelompoknya. Nempel. Oke, diluruskan dong, Mas Kiki. Nah, diluruskan. Sip. Yuk, lanjut. Silakan. Azim, ayo kalau sudah langsung tempel nama kelompoknya. Kelompok 1 berarti. Nomor 1 yang sudah bisa, nomor 2 yang belum bisa. Ya. Ayo. Biar sendiri aja udah, review udah. Itu langsung tempel kan sudah. Nggak usah berlama-lama. Nanti takut berubah pikiran kalau kelamaan. Ya. Kelompok 4 udah selesai itu. Oke, luruskan ya. Oke, luruskan. Ya. Ya, jangan nanya ke kawannya. Nah, tanya diri sendiri, saya bisanya apa nih? Ya, bisanya apa saya? Terus saya nggak bisanya yang mana? Tanya sama diri sendiri, nggak nanya sama kawannya. Kawannya punya jawaban sendiri. Apa yang sudah bisa nomor 1, yang belum bisa nomor 2. Oke, bisa sudah. Ya, belum. Oke, tempel. Ayo, kelompok 3 ya. 2 ada 3 belum? Yang lainnya sudah. Nomor 1 yang sudah bisa, nomor 2 yang belum bisa. Udah gitu soalnya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Ayo. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya. Nomor 1 yang sudah bisa apa? Nomor 2 yang belum bisa apa? Ayo. Ya. Oke. Keren. Wih, mantap. Tinggal Adit ya, Adit sama Alfa Adit. Yo, Dimas juga belum. Kelompok 3, Dimas. Ya. Kalau masih lama kita ngopi dulu ini. Udah? Ya, tanya sama diri kamu apa? Kamu yang udah bisa apa? Yang belum bisa apa? Ya, boleh. Ayo. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Sip, tepuk tangan untuk kita semua.
lihat ke depan lagi. Yuk. Kita refleksinya sudah. Kemudian Bapak mau nanya sedikit nih, masih seputar tentang pecahan. Kira-kira kapan kita butuh menghitung pecahan di rumah atau saat bermain? Kapan? Beli telur, Pak. Ya, Beli saat beli telur, saat beli gula, saat beli minyak, itu kan ada pecahan-pecahannya ya. Oke, kalau saat bermain, apa itu? Makan kue. Makan kue. Ya, biasanya yang ulang tahun tuh kan motong kue satu ya. Nah, jadi ada berapa orang dibagi, dipotong-potong, itu kan pecahan juga. Ya, satu kue tar dibagi orang 5, berarti 1/5. Kemudian ada pizza itu ya. Pizza, ada satu pizza dibagi orang 3, berarti 1/3. Kalau kan kritik. Keripik itu nggak bisa dipecah ya. Bisa, tapi mungkin belinya setengah kilo atau 1/4 ya. Kalau bahasa kita 1/4, tapi kalau bahasa pecahannya 1/4. Oke, good job, keren deh. Oke, tak terasa pembelajaran sudah akan selesai. Kemudian nanti di pertemuan yang berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian pecahan dengan bilangan asli. Kalau yang sekarang kan kita kali nih, ya. Nah, nanti tanda kalinya akan kita ganti dengan tanda bagi. Gimana caranya 1/2 dibagi 4? Gimana caranya nanti? Atau 4 dibagi 1/2? Nanti di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Ya, oke. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan kembali kaitannya dengan pembelajaran pecahan perkalian, pecahan dengan bilangan asli? Ya, oke. Jadi sambil jalan ya, nanti sambil jalan, kalaupun nanti sambil jalan ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham boleh ya, sungkan-sungkan untuk nanya. Oke, terima kasih sudah ikut belajar hari ini. Kemudian semoga ilmunya bermanfaat ya. Jadi Bapak harapkan yang sudah Bapak berikan hari ini, yang sudah kalian kerjakan sama-sama bersama kelompok maupun sendiri, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jadi nanti kalaupun nanti di kegiatan sehari-hari di rumah bisa dipraktekkan. Ya, jadi nggak bingung lagi nih 1/2 dikali 4 berapa, atau 4 dikali 1/2 berapa, sudah nggak bingung lagi, sudah tahu. Ya, cara-caranya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih, salam buat orang tuanya. Sebelum kita tutup, doa terlebih dahulu. Silakan Noval. Duduk siap. Rapi-rapikan dulu ya. Kalau sudah menghadap ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Menghadap ke situ. Ya, menghadap ke situ. Ya, silakan Noval. Duduk siap. Gerak. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.